Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa kafa billahi hasbuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh kajian subuh ketiga jemaah Masjid Perundingan saya hormati kepada saudara pimpinan dan tim saya hormati. Izinkan saya selaku pengacara untuk mengawali kajian ini. Dan kita mulai acara ini, kajian ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia dalam ucapan apa yang bagaimana sikap umat dan Indonesia. Sebelum itu, alangkah baiknya kita sadar akan semua ini tidak akan berjalan lancar, berjalan secara mulus apabila tidak ada sesuatu yang menjadi stimulus, yaitu adalah orang penduduk dan zat, yaitu berupa harta. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dulu adalah seorang pedagang yang sangat kaya. Beliau menikahi dua pedagang saudara dekat sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwasanya ketika suami beliau itu meninggal, ketika hartanya itu dihitung dan semua harta para saudara dibuka pada saat itu dihitungkan, maka harta semua saudara tidak bisa menyamai bahkan lebih harta bunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika beliau meninggal, setelah beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak memisahkan harta dalam hidupnya cuma sedikit saja. Seluruh hartanya diinfakkan, dihibahkan untuk Islam, untuk kemajuan dakwah suaminya Nabi Muhammad SAW. Maka kita patut belajar dari Nabi Muhammad bagaimana mentotalitaskan, menghibahkan harta kita untuk kemajuan dakwah di Islam, terutama kemajuan dakwah di negara Republik Indonesia. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang ringan tangan untuk mengulurkan, mencurahkan harta kita di jalan yang benar. Langsung saja menuju ke acara inti, yaitu acara kajian yang akan yang akan dilakukan oleh beliau sebagai waktu dan tempat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Saudara, nanti saya akan salam dua kali. Ini salam pembuka untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, besok hari Ahad tanggal 20 bulan Agustus 2023 kita akan menyelenggarakan daurah edisi terakhir. Daurah tersebut kita akan membahas Indonesia di era penjajahan baru dan dilema mayoritas, peran dan posisi umat Islam. Tentu yang ikut adalah orang yang mendaftar. Yang mendaftar yang mengisi formulir. Jadi bagi hari ini yang memang mau ikut, saya masih pegang formulirnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak cukup tahu apa acaranya, mungkin tidak semuanya akan kebagian karena memang tidak terlalu ya untuk ini pernah kita bagikan ya. Acara kita judulnya adalah Daurah Orientasi Keumatan dan Kebangsaan. Ini angkatan ke-10 ya, jadi bukan baru. Angkatan ke-10 menuju generasi emas 2045 bertempat di Karanganyar
ya, dan hal-hal yang menyertai tentu harus segera dikonfirmasi kepada Ustadz Ali. Jadi yang tadi mengimami kita beliau Bijidan Ali, dan dia membawa acara tadi. Jadi untuk orientasi keumatan agar segera mengkonfirmasi, kami tidak menerima orang yang datang langsung ke lokasi. Dia harus daftar dulu, memberitahu. Jadi kalau ada peserta yang tidak diundang, mungkin kita akan memberi permakluman untuk tidak masuk ruangan. Acara kita besok, tempatnya di Karanganyar, kuota peserta maksimal 100 orang. Di sini tertulis 35. Sampai hari ini estimasi yang ada baru sekitar separuh. Jadi ada 100 orang, ini bapak-bapak, ibu-ibu, tidak dibatasi, tidak pakai syarat. Syaratnya muslim dan sudah balik. Ya sudah, yang perempuan sudah menstruasi, laki-laki sudah bermimpi. Jadi kalau yang bayi, yang baby gak usah ikut dulu biar dia main di rumah. Yang kedua, saya mengkonfirmasi dulu, waktu pengajian bulan lalu kita punya tim muslimah. Tim muslimah itu bertiga. Mana orangnya, ada nggak? Mudah-mudahan Bu Marfuah masih punya catatan namanya. Waktu itu kita pernah meminta 3 orang yang akan mengarrange kegiatan kita, yang tolong dibantu Pak Bu Marfuah, masih ingat nama-namanya 3 orang? Siapa yang hadir hari ini? Saya ingat betul ya, bahwa waktu itu ada yang acung tangan. Satu pun tidak ada yang hadir. Acung tangan aja yang merasa saya tidak, kebetulan saya nggak pegang catatannya. Bu Marfuah nggak juga bisa cepat menjawab rupanya. Yang bulan lalu mengacungkan tangan, ada 3 orang yang siap untuk memanage, mengarrange acara kita ke depan. Inilah Indonesia kita gitu. Semangatnya semangat situasional, itu satu sisi. Yang kedua, kita pengurus juga tidak punya arsip. Ya, mestinya bisa segera disebut namanya si Anu. Atau dibantu jamaah yang masih ingat. Ada 3 orang waktu itu, yang pertama koordinatornya mengacungkan tangan. Ya. Ini sama dengan anggota DPR kita. Oke, cukup. Yang kedua buat bapak-bapak, hari ini saya mau menawarkan, karena kita dalam waktu bulan depan akan mulai kita mengadakan pusat pendidikan dan latihan politik. Kita akan melakukan orientasi politik untuk memahami dan memahamkan gerakan di bawah. Jadi untuk Ibu Marfuah kalau sudah punya catatannya titip dengan Pak Anwar. Pak Anwar diminta nomor penulisan. Diminta ke Bu Marfuah nama-nama siapa yang ada ya, seperti itu. Nah bapak-bapak sekarang mohon maaf, saya tidak ingin membuat tidak nyaman, tapi ini penting. Kegiatan kita ini sering kita cuma datang bawa badan ngejegrik kalau Betawi udah. Padahal kita ingin memenangkan pertarungan, tetapi kita tidak menyiapkan pertempuran dan peperangan. Ya, politik itu adalah perang tanpa senjata. Ya. Saya menemukan pengalaman saya hampir 4 tahun di Solo ini, ya kita semuanya ingin menang, tapi ya nggak berbuat apa-apa. Nah, kita sudah lakukan ini, udah angkatan ke-10. Saya undang bagi yang mau ikut nanti mendaftarkan kepada Saudara Ali secepatnya. Ya, syaratnya cuma 3. Tepat waktu, sepenuh waktu, dan sepenuh hati. Ya, jangan baru mulai sebentar minta izin pulang, mau ngapain? Belum ngasih makan ayam. Ya, ada kan jamaah haji tuh umur 95 tahun di dalam pesawat mau turun, mau ngasih makan ayam. Oke, itu yang ketiga. Buat bapak-bapak, ini gara-gara ibu-ibu nggak ada yang ngacung tangan, bapak-bapak agak susah nih diharapkan nih. Mudah-mudahan tidak. Kita butuh 3 orang yang siap untuk merancang kajian kita untuk edisi yang kedua. Edisi yang pertama kita tetapkan tanggal 10 bulan September tahun 2023, itu penanggung jawabnya langsung Bu Marfuah. Ya, karena Bu Marfuah tidak bisa melaporkan ketiga nama itu, jadi sekarang langsung ambil alih. Nah, ibu-ibu yang siap membantu Bu Marfuah segera. Bapak-bapak sekarang, siapa yang siap jadi tim ad hoc, jadi panitia lepas? Ya, ini kan kita kalau terus-terusan nunggu-nunggu, andel-andelan, akhirnya kita nggak pernah menyelenggarakan hal yang membuat kita bisa melakukan accelerated learning, percepatan pendidikan buat masyarakat.
Oke, buat bapak-bapak saya minta kepada saudara Ali nanti dicatat betul di handphonenya, dikirim ke saya biar konfirmasinya enak. Ya, karena bulan lalu saya berulang-ulang bilang dicatat namanya Bu, nanti kasih ke saya. Ya, ternyata lupa, saya juga lupa. Bapak-bapak ada yang bersedia? Agar acara kita jalan, ada yang tanggung jawab. Jangan udah yang isi materi saya, yang nyiapin bahan saya. Jadi semuanya di saya doang, tinggal mau datang doang kan nggak asik. Tidak dibatasi umur, yang sayang dengan Indonesia, yang sayang dengan Jawa Tengah, yang sayang dengan Solo, yang ingin kita punya kecenderungan. Ini ada urusan dengan pencalekan, tidak ada. Saya tidak maju apapun. Kita mau bicara gerakan percepatan pendidikan, penyadaran, kesadaran politik untuk seluruh masyarakat yang terjangkau oleh aktivitas kita. Ya, kalau bapak-bapak di sini nggak ada yang bersedia, ya berarti nggak apa-apa. Memang kita nggak mau menang. Nah, saya ingin katakan kita kalah terus karena tidak pernah merancang kemenangan. Ya, kalau nggak ada keuntungan popularitas atau keuntungan materi, kita nggak mau berbuat. Itu yang fakta hari ini. Kalau yang pinter banyak, yang profesor, yang doktor, yang hafal 30 juz, ya dan punya kemampuan banyak, giliran masuk pada kerja-kerja regulasi edukasi keumatan, kita susah minta orang. Oke, saya undang sekali lagi. Kalau tidak berarti ini loss, tidak ada yang nangani, maka berarti bapak-bapak di sini cuma jadi followers, bukan leaders. Ya, pengen menangin Islam tapi nggak mau melakukan konfigurasi kerja. Saya sebut sekali lagi, saya butuh 3 orang dulu sebagai inisiator gerakan. Ini panitia lepas dan bukan pengikut si Alfian. Ya. Ayo, saya mulai dari sebelah sini. Siapa yang berani menyatakan diri siap? Kita nanti range. Kalau kita sistem kegiatan sudah, penyiapan atributis sudah, yang jelas kegiatan kita lebih mengarah kepada gerakan memilih pemimpin amanah. Dengan semangat kita memberikan penyadaran dan kesadaran politik. Sekali lagi bapak-bapak, semasjid ini satupun nggak ada yang acung tangan. Ya, takut nggak digaji, takut ditangkap polisi. Ya sudah, kalau gitu jangan salahkan, jangan nanti kalau ada forum Anda protes-protes. Jamaah kan sering protes, mau menang, ya lu diajak mau memanage aja nggak ada yang ngacung tangan. Oke ya, saya bukan sedang marah, clear bahwa bapak-bapak juga nol. Nggak ada yang bersedia cuma untuk datang, duduk dan dengar. Itulah kita. Jadi kalau nanti kalah lagi, nanti Pak Anies Baswedan tidak ada tanda-tanda, karena kemenangan Pak Anies itu cuma ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terjadi proses maksimalisasi partisipatif sampai ke hari H tanggal 14 bulan Februari 2014 sampai terjaganya Blanko C1 sampai terakumulasinya sampai beliau dilantik. Nah, sayangnya pengalaman di lapangan begini keadaannya. Ya sudah, kalau enggak ada juga tunggu undangannya, nanti yang bersedia ikut kita akan berikan kriteria. Yang berikutnya adalah untuk bulan depan kita akan membahas tentang sejarah kelam dan kejam komunisme. Ya, nanti anak judulnya saya akan coba pikirkan yang lebih ini. Saya himbau bapak-bapak, ibu-ibu bisa mulai mengkabarkan, dan ini adalah masjidnya keluarga Pak Harto Cendana. Beliau adalah komandan pembasmian PKI. Jadi kalau kita membahas tema ini jelas tempatnya tepat. Jadi kita akan membahas sejarah kelam dan kejam komunisme. Ya, biasanya kita ada anak judulnya, ini kan yang bawah nih. Ya kan? Kalau judul besarnya kan kemerdekaan Indonesia dalam ancaman, apa dan bagaimana sikap umat dan rakyat Indonesia. Ya, ini hari ini. Untuk pekan depan saya sudah umumkan kepada Ustadz Ali agar diingat-ingat pekan ketiga imamin dan jadi MC. Oke, buat semua bapak-bapak, yang terakhir saya tidak ingat dulu kita pernah punya absen, tapi absennya juga tidak jalan. Lagi-lagi yang salah bukan jamaah, yang salah kami karena pengurusnya banyak kesibukan. Ya ini nggak jalan. Bapak-bapak, ya, maksudnya kita mau coba. Kenapa? Untuk yang kelima ini nanti saya akan memberikan undangan orang per orang. Saya minta di absen itu ada nomornya.
Saya akan undang dengan waktu yang tidak dikompromikan. Saya akan lihat kalau saya mengundang misal 200 orang, berapa yang datang. Ya. Selama ini kita selalu kesulitan tenaga penggerak, tenaga yang membersamai sebuah proses yang ingin mencapai kemenangan. Jadi kita tuh cuma pengen menang tapi tidak berbuat apa-apa, ingin mengalahkan partai berhaluan komunisme PKI, tapi kita nggak berbuat apa-apa, ingin memenangkan seseorang, kita pun tidak berbuat apa-apa. Ustadz, saya sumbang dengan doa. Kalau hidup semuslim ini hanya berdoa, tidak pernah ada perang Badar, tidak ada pernah perang Uhud, nggak ada perang Khandak, nggak ada perang Khaybar, nggak ada perang-perang yang lain. Ya, jadi kalau ada orang Muslim cuma bilang mau berdoa saja, tidak salah, tetapi bukan hanya itu. Oke ya, saya sudah sampaikan semua. Yang terakhir, Bapak-bapak, kalau nanti belum bisa ikut secara fisik, belum bisa, tolong disiapkan karena kita butuh biaya cukup besar. Untuk pendidikan politik ini, kita generasi pertama kita khususkan untuk para ustadz dan ustazah, dan yang bukan merasa ustadz dan ustazah boleh ikut selama dia punya kesiapan untuk menjadi duta, jurkam, tanda kutip, duta. Dulu zaman Orde Baru itu Pak Harmoko itu apa namanya? Jupen, juru penerang. Ya. Sekali lagi medium kita adalah kegiatan kita, objeknya adalah umat kita. Programnya insya Allah sampai menjelang pemilu kita sampai 35 angkatan. Ya, untuk angkatan pertama jamaah sudah saya beritahu, tanggalnya tanggal 10, bulannya bulan September. Tempatnya tidak terlalu jauh dari sini. Kuota pesertanya paling banyak 50 orang. Ya, kalau mau mendaftar dari sekarang, saya sudah beritahu tanggal 10 itu berarti hari Ahad. Kita akan mulai, tunggu di lokasi jam 6:30. Jam 7 kita mulai, nanti kita selesai selepas maghrib berjamaah. Syaratnya 3, tepat waktu, sepenuh waktu dan sepenuh hati. Jadi kalau udah berani ikut, lalu tengah jalan bilang mau jagong, lu ngapain datang kalau mau jagong? Jagong aja gitu. Ya. Jadi kalau harinya tidak pakai bermalam, dari pagi sampai menjelang Isya. Insya Allah disiapkan materi-materi spesial untuk bagaimana kita membaca geopolitik internasional, geopolitik lokal, dan bagaimana kita memberikan satu edukasi, akselerasi, percepatan buat memenangkan yang ingin kita menangkan. Sebelum saya tutup, jamaah Bapak dan Ibu mengerti apa yang saya sampaikan? Halo? Mengerti ya? Nah, bahwa Bapak Ibu nggak mau ikutan nggak apa-apa. Ya nanti kalau ada gagal lagi dan kalah, kalau di majelis ada pengajian nanti ada saya dan Bapak yang acung tangan, lo dulu hadir di majelis gua nggak ngomong apa-apa, sekarang nanya. Kita tuh banyak menuntut kemenangan, banyak menuntut perubahan, banyak menuntut kerja perjuangan, tetapi hanya menuntut, kita nggak berjuang, kita nggak berubah, kita nggak menuju kemenangan, ya kalah terus. Ya, cukup. Mudah-mudahan tidak ada yang terganggu. Kita masuk lagi bagian berikut. Saya akan memulai dan akan di-on.